Oke. Sudah kelihatan ya? Yang saya share sudah ya? Masih tulisan Zoom Pro sudah masuk Ibu. Oh, sudah. Oke, lagi proses tadi ya. Nah, siap. Sudah ya semuanya ya, Gazi dan teman-teman sudah kelihatan ya? Sudah Nah, ini Ibu. oke. Ayo kita ini kan filenya sudah kalian dapat, pastinya sudah dibaca juga ya. Sudah dibaca juga ya, teman-teman ya, sudah dibaca juga. Sudah Ibu. Nah, dan kita masuk ke bab 2 ya. Masuk ke bab 2 ya, yaitu yang terkait dengan definisi project ya. Definisi project dan klasifikasinya ya. Kemarin kan pastinya di awal-awal kalian memahami project itu mencari tahu tentang definisi dan klasifikasi project masing-masing itu pastinya sudah dari kemarin-kemarin ya. Nah itu diisikan di sini gitu ya. Diisikan di sini terkait dengan definisi apa sih mengenai project Anda gitu ya. Coba definisikan apapun itu, misalnya terkait dengan museum, hotel, apa Bandung Creative Hub, apa definisinya dulu. Posisikan definisinya itu di antara beberapa definisi yang lain. Makanya mencari definisi ini bisa jadi dari buku, dari artikel dan lain sebagainya gitu ya. Dan pastinya banyak sumbernya ya, banyak sumbernya. Nah, hati-hati ya nanti pada bab 1 dan bab 2 ketika Anda menguraikan fenomena dan definisi, itu pasti banyak sumbernya ya yang harus dicantumkan ya, sumbernya dari mana, siapa yang menuliskan hal itu harus kita sertakan sumbernya gitu ya. Nanti cara menuliskan sitasi atau sumber itu nanti akan saya jelaskan di penulisan ilmiah sebentar aja ya. Nah, seperti itu. Jadi definisi uraikan ya dalam narasi beberapa definisi dari proyek Anda supaya yang membaca paham ya proyek Anda ini apa sih gitu ya. Dan nanti pada paragraf akhir Anda bisa simpulkan gitu ya dengan kalimat Anda sendiri gitu. Dari beberapa uraian definisi itu apa yang menjadi kesimpulannya, silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi isi dari laporan ini nggak sepenuhnya hasil copy paste saja ya. Dan hati-hati dalam melakukan copy paste ya. Nanti saya akan menyampaikan materi plagiarisme juga. Nah, berikutnya setelah definisi yaitu klasifikasi ya, klasifikasi project. Nah, setiap project Anda itu pasti ada klasifikasinya ya. Misalnya hotel, hotel bintang 4 gitu. Nah, itu klasifikasi berdasarkan tingkatan ininya, tingkatan hotelnya ya dari bintang 1, 2, 3, 4. Atau hotel berdasarkan lokasinya, ya atau hotel dengan kategori berdasarkan fungsinya dan lain sebagainya, banyak. Nah, untuk proyek kalian bisa jadi nanti pada proyek kalian itu bisa terdiri dari beberapa kategori atau klasifikasi, ya. Apalagi misalnya contohnya kantor gitu ya. Kantor kategorinya misalnya ada kantor pusat, ada kantor cabang, ada kantor pelayanan gitu ya. Ataupun kategori berdasarkan kepemilikannya, kantor pemerintah, kantor swasta dan lain sebagainya. Nah itu coba uraikan klasifikasi ini dulu berdasarkan aturan-aturan yang sudah kalian dapatkan untuk proyek kalian masing-masing ini ya. Pasti klasifikasi atau kategori ini terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu coba dibaca ya, teman-teman ya. Nah, dari klasifikasi ini baru kita bisa turunkan ke dalam standar ya, standarisasi. Jadi kita di akhir dari paragraf ini kalian tentukan klasifikasi proyek saya di bagian mana gitu ya. Nah, klasifikasi proyek saya di bagian mana? Nah, itu kalian ini kan gitu. Sebutkan. Saya kategori proyek saya itu dibagi. Nah, dari kategori ini Anda turunkan kepada standarisasi. Ya. Nah, misal kan jelas ya, jadi standarisasinya apa berdasarkan kategori di atas.
Misalnya hotel bintang 3 sama hotel bintang 1 standarisasinya beda dong turunannya gitu, seperti itu. Bisa kebayang ya? Atau kantor, misalnya kantor pusat sama kantor cabang gitu ya, standarisasi turunan dari kebutuhan ruangnya secara standar itu akan berbeda. Nah, itu kalian turunkan ke dalam standarisasi ini, ya. Nah, seperti yang saya pernah uraikan di kelas, tapi waktu itu cuma sebagian yang datang ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah hadir semua ya. Nah, untuk standarisasi ini supaya lebih mudah ya. Nah, menguraikannya berdasarkan ruang-ruang utama pada proyek Anda ya. Jadi lebih supaya lebih mudah ya. Jadi jangan langsung menguraikan standarisasi per elemen ruang. Per elemen itu maksudnya langsung membahas elemen materialnya, langsung membahas elemen luasannya, langsung membahas elemen misalnya pencahayaan dan lain sebagainya. Tapi masuk dulu ke ruang-ruang utamanya atau fungsi-fungsi utamanya. Ingat materi saya di awal ya. Jadi interior itu dengan pelingkup dan isi ruangnya itu pasti larinya baliknya ke fungsinya lagi ya, fungsi dan aktivitas. Dan fungsi dan aktivitas itu bisa dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama dan fungsi pendukungnya. Seperti itu kan? Jangan lupa materi itu, materi yang di awal yang saya berikan. Pengenalan mengenai tipologi ruang interior kan, yang di awal-awal sekali. Nah, itu dipegang terus ya. Jadi kita tetap melihat interior itu based on activity ya, berdasarkan kegiatannya gitu. Berdasarkan kegiatan-kegiatan, baik itu nanti bisa dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama dan kegiatan pendukung ya. Nah, aktivitas itu nanti akan bisa dikenali oleh fungsi ruang atau fungsi area pada bangunan atau pada proyek yang Anda ada rancang gitu ya. Nah, di dalam bangunan atau area itu kan pastinya ada elemen-elemen yang kita kenali ya, elemen dalam interior itu. Makanya setiap elemen pada interior itu pasti akan berbeda ya, kebutuhan standarnya dan lain sebagainya terkait dengan fungsi yang ada pada masing-masing ruang tersebut gitu ya. Jadinya logik banget kalau kita menguraikan standarisasi itu berdasarkan ruang-ruangnya dulu, baru nanti kita lihat di dalam ruang-ruang itu ada elemen apa saja. Nah, misalnya ya, jadi saya menguraikan standarisasi ruang lobi ya pada hotel. Ruang lobi pada hotel. Saya juga bisa dong menguraikan standarisasi ruang lobi pada kantor. Nah, itu sama-sama lobi, tapi bisa jadi standarisasinya berbeda kan? Standarisasinya berbeda. Yang lebih banyak pasti berbicara yaitu pada elemen-elemen ruangnya. Tapi saya menguraikannya berdasarkan ruang-ruang utama dulu. Karena nanti elemen interior saya pada lobi dan ruang kerja itu misalnya pada kasus kantor ya, pada proyek kantor itu pasti elemennya walaupun sama tapi akan berbeda gitu ya dalam implementasi ataupun dalam uraiannya atau dalam visualisasinya ketika saya melihat langsung di lapangan. Nah, itu makanya uraikan misalkan standarisasi supaya lebih mempermudah kalian gitu ya untuk kebutuhannya seperti apa dalam mendukung aktivitas pada ruang-ruang utama pada proyek Anda masing-masing. Jadi akan lebih mudah Anda menguraikannya dibandingkan Anda langsung menguraikannya secara ini ya, elemen ruangnya dulu ya, elemen yang spesifiknya. Misalnya standarisasi ergonomi, standarisasi pencahayaan, standarisasi material, standarisasi warna, tapi nggak tahu di ruang mana gitu ya. Jadi sifatnya berlaku umum. Kan bingung ya. Nanti sampai dengan ketika
Anda menerapkan konsep tuh itu berlaku umum lagi gitu ya. Dan itulah yang kebingungan yang terjadi pada TA. Ini seminar ya, kita bahas seminar pastinya bahas TA, tugas akhir ya. Jadi ya itu ya, itu yang terjadi dan itu yang akan dipresentasikan oleh sekian banyak ratus peserta TA dan terus terang ketika saya menghadapi itu membosankan gitu ya. Kalau nggak ada spesifikasi apa sih yang Anda rancang, ini juga di ruang mana, aktivitasnya apa gitu ya. Jadi elemennya itu kesannya tuh umum sekali dan nggak tahu proyeknya apa ya itu lagi. Warna-warna gitu ya, material keluarnya itu lagi, ya pencahayaan itu lagi. Apa sih? Apa yang spesifik gitu? Ingat materi saya di awal ya, kita mendesain secara spesifik pasti hasilnya spesifik juga gitu ya. Jadi aktivitas yang spesifik akan melahirkan ruang-ruang yang spesifik ya. Itu yang diharapkan. Jadi bukan kita apa merancang yang umum gitu ya, bisa melahirkan ruang yang spesifik, itu nggak akan terjadi seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi uraikan standarisasi itu berdasarkan ruang-ruang utama dan ditambahkanlah dengan ruang-ruang pendukung pada proyek Anda, di mana di dalamnya ada elemen-elemen interiornya. Ya, kita pernah bahas elemen-elemen interior itu ya. Elemen itu ya dari aktivitas manusianya, dari sirkulasinya, dari tata letak mebelnya, dari materialnya, dari bentuk ruangnya, ya, dari bentuk mebelnya itu sendiri, sampai dengan hal-hal yang lainnya seperti pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya, sampai keamanan apapun itu. Jadi setiap ruang pasti elemen-elemennya akan berbeda. Nah, standarisasi itu pasti Anda mengutipnya dari berbagai tempat ya, dari berbagai sumber. Nah, itu sertakan juga dengan sumber. Jangan lupa ya, di mana Anda ini kan. Jadi harus ada sumbernya tetap ya. Oke. Nah, mengenai itu nanti bagaimana mengutip itu nanti akan saya beritahu. Nah, itu untuk bab 2, subbab 21, 2.2 dan 2.3 ya. Nih. Oke. Nah, ini nanti hati-hati ya. Halaman yang paling banyak pada laporan TA Anda itu ada di bab 2 ini sebenarnya. Karena apa? Sama di bab 3 lah ya, pembahasan studi banding. Makanya usahakan jangan terlalu banyak ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Apalagi untuk bab 2 ini ya. Pada subbab 2.3 ini. Kalau Anda memasukkan semua standarisasi ini, semuanya dimasukin standarisasi, teori segala macam dimasukin, buku dekacing, satu buku dekacing itu dimasukin semua ke sini. Padahal nggak guna juga di desain Anda gitu, tidak Anda pakai pada desain Anda di akhir, ya buat apa gitu ya. Jadi cuma cuma ini saja gitu ya, memperbanyak buku TA Anda, udah sampai saya pernah baca buku TA sampai berapa ratus halaman gitu ya, sampai 300, 400 halaman udah mirip disertasi gitu ya. Disertasi malah ada yang di bawah 100 halaman. Nah itu usahakan di semakin Anda bisa merangkumkan semua, semakin baguslah laporan itu. Berarti kan Anda bisa merangkumkan berbagai hal di mana-mana ya, sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Berarti Anda banyak baca dan Anda bisa merangkumkan semua itu dengan baik ya.
Jadi apa yang Anda perlukan saja Anda tulis di situ. Jadi jangan semuanya gitu. Ada nemu buku TA copy paste ada. Nah, itu hati-hati dengan copy paste ya. Nah, nanti akan saya beritahu setelah itu. Setelah inilah. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Nah, lanjut ya. Nggak ada? Mengenai ini standarisasi ini gampang ya? Gampang lah. Kan udah Studio 5-nya pasti sudah bergerak ke programming dan segala macam pasti ya. Sudah ya teman-teman ya, sudah programming ke Ya, Bu. pendekatan desain sudah ya. Halo, Udah mulai, Bu. sudah di mana posisinya sekarang? Mulai apa? Baru Mulai menyusun panas? programming sih, Mulai Bu. pusing? Menyusun programming. Programming ya. Oke. Belum ke pendekatan desain ya. Ingat ya, pada data analisis Anda itu harus disimpulkan lewat permasalahan dan potensi ya, supaya nanti kelanjutannya bisa dibicarakan di pendekatan desain dan programming. Baik, Ibu. Ya, Gazi ya, dan teman-teman ya, dan Galuh dan yang lainnya. Oke, lanjut ke pendekatan desain ya. Nah, ini pendekatan desain ini asik nih ya. Jadi Anda nanti harus bisa banyak nanti berkonsultasi dengan dosen kelas studio 5 kalian gitu ya, dosen studio 5 gitu ya, dosen pengampunya. Seperti apa sih pendekatan desain ini? Nah, silakan. Ini saya dukung aja. Mungkin sudah dijabarkan, sudah ya? Sudah disampaikan materi pendekatan desain di studio 5? Halo? Sudah, Kalau Ibu. materinya belum sih, Bu. Materinya belum literatur teori-teori gitu. Oh, oke. Materinya belum ya? Sebentar. Ini nah, ini deh. Saya kemarin ada yang ngasih ini file tentang analisis sintesis itu sudah dibuka nggak? PDF sudah ya? Sudah, Bu. Nah, di dalamnya kan ada pendekatan desain ya, ada materi pendekatan desain, ada materi tentang analisis ya. Ayo buka. Ini saya kasih banyak file tapi masih buku file tapi nggak dibuka. Ayo dibuka ya. Analisis sintesis itu kan ada materi ini juga ya, pendekatan desain ya. Ada beberapa materi pendekatan desain, silakan dibuka ya. Ada materi tentang analisis, silakan dipahami ya. Analisis itu waktu itu saya bilang secara sederhana adalah mengenai bagaimana menyandingkan kondisi lapangan dengan teori atau standarisasi kan. Itu semuanya proses menganalisis, Anda bisa melihat apa yang jadi kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan dari materi yang saya berikan juga gitu ya. Dari materi analisis dan sintesis itu coba dibaca ya. Di situ juga ada materi terkait dengan interior, lingkup interior desain dan pendekatan desain itu sendiri. Nah, intinya pendekatan desain ini ya teman-teman ya, dia adalah bagian dari solusi desain Anda nantinya, solusi desain. Jadi Anda nemu permasalahan, makanya ketika kalian sudah bisa memahami proyek Anda melalui kasus Anda sendiri dan studi banding, nah itu hasil dari pemahaman kasus dan studi banding itu lalu masing-masing disimpulkan melalui potensi dan permasalahannya ya masing-masing ya.
Nah, itu nanti bisa diangkat lagi ke latar belakang ya teman-teman ya, potensi dan permasalahan yang Anda bisa dapatkan, misalnya permasalahan yang dianggap sama atau umum itu nanti bisa diangkat lagi jadi fenomena pada latar belakang. Permasalahan yang dianggap berbeda atau khusus gitu ya, konteks terhadap kasusnya masing-masing, nah itu bisa diangkat menjadi permasalahan yang spesifik. Nah, selain itu permasalahan ini larinya ke bagaimana kita akan mengembangkan desain kita gitu ya. Kan problem solving dong. Studionya itu based on problem solving ya. Nah, kegiatan problem solving ini bukan hanya di tingkat mahasiswa ya, di tingkat sekolah dasar itu udah problem solving semua ya. Jadi ketika kita tidak menguasai itu, malu dong dengan adik-adik yang sekolah dasar gitu ya. Nah, problem solving kita tuh seperti apa? Ya, problem solving kita itu akan seperti apa gitu ya, dari problem seeking yang kita cari sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Jadi itu harus diidentifikasi dulu makanya permasalahan. Dan permasalahan itu yang kita bahas langsung di kelas kemarin ya. Jadi itu bisa dikelompokkan juga berdasarkan kategori khusus dan umum, serta bisa dikelompokkan lagi berdasarkan kategori pada elemen-elemen interior yang kalian temukan. Nah, pendekatan desain itu bagian dari solusi permasalahan-permasalahan itu. Juga selain dari bagaimana mensolusikan permasalahan, pendekatan desain itu bagian dari Anda mengembangkan ide dan gagasan Anda di awal gitu. Jadi ada dua hal ya untuk menentukan pendekatan desain Anda ya. Satu dari apa tadi? Permasalahan-permasalahan yang Anda temukan ya pada lapangan. Dan kedua adalah pengembangan ide dan gagasan Anda di awal ketika Anda dalam proses memahami proyek Anda sendiri itu gitu ya. Pastinya kita sebagai desainer ada di awal tuh ada ide dong atau gagasan yang yang apa yang ada pada kepala kalian sendiri berdasarkan apakah itu pengalaman, apakah itu dari fenomena yang Anda lihat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digabungkan dengan nanti bagaimana mensolusikan permasalahan-permasalahan yang Anda temukan. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana Anda menentukan pendekatan desain yang spesifik yang memang akan eh, akan menjadi bagian dari pengembangan dan solusi dari desain Anda masing-masing nanti. Nah, pada umumnya pendekatan desain itu kan pastinya yang seperti kalian tahu itu pasti ada banyak ya. Oke. Sebentar dulu, kita buka dulu dari sini. Ada saya. Oh, ini ada. Oke, nah ini nih, ini sih sebenarnya pendekatan desain itu bagian dari konsep besar ya, konsep besar gitu ya, konsep besar pada suatu desain, dan ada beberapa pendekatan gitu ya. Pendekatan itu sebenarnya banyak, pendekatan apa, budaya gitu ya, pendekatan perilaku misalnya ya, lalu pendekatan desain apa lagi, teknologi bisa seperti itu. Pendekatan, nah ini ada pendekatan analogi atau metafora gitu ya. Ada juga pendekatan esensial, ada responsif langsung gitu ya, ada pendekatan ideal. Nah, ini mengacu kepada ini ya, buku Snyder ini. Mungkin itu dari pendekatan-pendekatan ini bisa dikembangkan menjadi pendekatan spesifik yang lainnya gitu ya. Nah, ini jadi ini Anda bisa baca ya pendekatan analogi.
Jadi pendekatan analogi ini bisa dari pendekatan yang sifatnya fisik maupun non fisik gitu ya. Kan bisa analogi kita bisa dari macam-macam ya. Misalnya kita menganalogikan alam, kita menganalogikan bentuk ya. Kalau dari fisik ya, misalnya bentuk-bentuk langgam seperti ini gitu ya. Nah, itu secara jelas ya kalau menganalogikan bentuk itu jelas sekali. Langgam dari langgam-langgam seperti ini bisa kita menganalogikan gitu ya. Ini kan fisik sekali ya, kita menganalogikan fisik ini lalu kita ulangi lagi ke dalam desain kita. Seperti itu. Atau misalnya dari lingkungan, misalnya kita menganalogikan burung, ya burung merpati gitu misalnya ya, ke dalam desain kita, ke dalam desain mebel. Nah, burung ini seperti apa kita kita definisikan ke dalam desain mebel itu pasti harus tetap dikaitkan dengan fungsi mebel itu, apakah mebel itu sebagai fungsi apa gitu ya, duduk atau mebel meja atau apa gitu ya, lemari. Nah, tetap harus difungsikan seperti halnya fungsinya, tapi terlihat seperti halnya burung itu seperti apa. Ya, burung merpati misalnya tadi ya. Nah, itu bagaimana desainnya? Itu analogi ya. Jadi analogi ini benar-benar secara harfiah tuh pastinya terlihat mirip gitu ya. Seperti itu kan menganalogikan sesuatu. Tapi ini contoh-contoh arsitektur dalam interior kita bisa bayangkan seperti itu juga ya, akan sama gitu ya. Bentuk-bentuk itu dianalogikan dengan bentuk-bentuk yang mirip gitu, yang kita ketahui di lingkungan atau di sekeliling kita. Itu secara fisik. Nah, analogi ini bisa diturunkan secara non fisik juga, apakah itu lewat nilai atau makna, bahkan aktivitas gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya analogi dari aktivitas berbelanja gitu, analogi dari kegiatan di dalam mall yang saya akan desain pada perpustakaan saya misalnya. Nah, jadi kegiatan mall atau kegiatan toko buku gitu ya yang akan saya definisikan ke dalam desain perpustakaan saya. Nah, itu kan based on activity ya. Jadi kegiatan kita bisa membayangkan nanti desain kita itu perpustakaannya itu seperti halnya toko buku gitu ya. Jadi shelf-shelfnya itu ataupun lemari-lemarinya akan semenarik ketika kita berkunjung ke toko buku. Ya berbeda misalnya mungkin ketika kita berkunjung ke perpustakaan yang kenapa sih lemari-lemari buku perpustakaan itu kelihatan tidak menarik ya? Apa bedanya dengan toko buku? Nah, itu kan kita bisa membandingkan dan menemukan kenapa saya nggak menganalogikan saja gitu kegiatan store ini ke dalam desain perpustakaan saya. Nah, itu bisa analogi ini bisa based on activity tadi ya atau based on sesuatu yang sifatnya non fisik. Apakah itu dari aktivitas, nilai ataupun makna gitu ya. Nah, itu silakan memakai pendekatan ini juga bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu saya mau melakukan pendekatan aktivitas. Nah, jangan lupa menyisipkan kata-kata analogi ya, ataupun bahkan bisa metafora juga ya. Misalnya bisa dibedakan ya analogi dengan metafora apa ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Ini untuk pendekatan. Nah, ini juga ada pendekatan metafora. Ya, metafora itu kalau analogi kan pastinya suatu yang itu ya, apa harfiah gitu ya, seperti halnya referensi awal yang kita kenali. Nah, kalau metafora itu kan terkait dengan kiasannya ya, kiasan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya abstrak dari
sesuatu yang kita referensikan gitu ya. Nah, ini juga misalnya tadi burung merpati tadi kalau saya definisikan dalam desain saya secara analogi pasti kelihatan seperti burung merpati. Misalnya ada bagian dari paruhnya, ada bagian dari sayapnya gitu ya, ada bagian dari cakarnya dan lain sebagainya. Tapi dia ada fungsinya. Kalau interior itu pasti akan terkait dengan fungsi. Ya, pasti ada berfungsi dong, bukan hanya sebagai bagian dari estetika saja gitu. Nah, kalau metafora misalnya saya kaitkan dari burung merpati tadi, mungkin burung merpati itu, nah ini ada contohnya juga, merpati itu simbol dari perdamaian. Nah, bagaimana simbol perdamaian itu saya terapkan dalam desain saya, gitu. Jadi metafora dari burung merpati. Nah, beda lagi kan? Beda lagi pasti implementasi desainnya. Gitu. Dan akan diterapkan pada proyek yang seperti apa, gitu ya. Nah, itu. Jadi metafora berbeda dengan analogi tadi ya. Jadi metafora ini berupa kiasan dan lain sebagainya dari sumber atau dari referensi-referensi yang ada di sekeliling kita, baik alam, lingkungan, buatan, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ada objek yang kita referensikan, tapi dalam implementasinya dia punya makna tertentu gitu yang bisa ditangkap oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita terjemahkan di awal misalnya. Ya. Nah, ini menarik ya. Nah, kemudian ada apa ini? Pendekatan esensial. Nah, ini kan bisa baca ya, silahkan ya. Pendekatan esensi ini adalah yang terkait dengan esensi dari aktivitas atau fungsi atau isu dari suatu proyek gitu ya, dan lain sebagainya, atau terkait dengan esensi apapun itu ya, dari esensi berdasarkan aktivitas, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti karya Frank Lloyd Wright ini kalian tahu ya, ini Falling Water pasti tahu ya semuanya ya, ini dari mata kuliah sejarah pasti tahu ini. Jadi ini dia merancang rumah tinggal ini melihat bahwa rumah tinggal, karena posisi rumah tinggal ini di hutan gitu ya, di alam yang yang ada air terjunnya seperti ini gitu ya, dan dia melihat bahwa rumah itu bagian dari alam sehingga harus menyatu gitu. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana arsitekturnya, bagaimana juga dia membentuk ruang dalamnya gitu ya. Dari bentuk ruangnya yang terbuka gitu ya. Seakan-akan ruang luar itu bagian dari ruang dalam interior ini ya. Banyak bukaan yang transparan, kemudian selain itu pemakaian materialnya juga ya, semua dari alam dan lain sebagainya ya, sampai dengan elemen-elemen yang lainnya. Nah, itu bisa dilihat dari interiornya itu juga gitu ya, sampai dengan bagaimana dia juga beradaptasi terhadap ini kan dia merancang arsitekturnya juga ya, beradaptasi terhadap bentuk-bentuk dari site plan-nya ini sendiri gitu ya. Jadi tidak ada sama sekali perusakan terhadap alam. Jadi dia mengikuti kontur dari site plan-nya gitu ya. Dan memanfaatkan kontur itu sebagai bagian dari desain di dalam ruangnya itu sendiri gitu. Jadi banyak leveling di dalam interiornya. Baik itu secara ini ya, vertikal dan horizontal. Nah, ini kan menarik ya. Secara visual juga ya kelihatan gitu ya, ini juga bagian dari ininya bagian dari usahanya mencari
bahwa ini loh desain rumah karena lokasinya di alam, ya udah saya samakan dengan alam itu sendiri. Nah, kemudian ini juga ada kasusnya bandara ya oleh Eros Saarinen. Jadi dia pendekatan esensinya dari aktivitas ya, aktivitas terbang ya. Nah, ini dia melambangkan ya, kita lihat dari arsitekturnya memang dia apa yang saya contohkan ini Frank Lloyd Wright gitu ya, si Eros Saarinen merancang arsitekturnya dulu ya, bentuk-bentuknya terus sendiri sebenarnya sudah tergambarkan gitu ya secara harfiah gitu ya, bagaimana esensi aktivitas dari terbang itu diterapkan dalam bentuk arsitekturnya. Kemudian di dalam interiornya juga seperti itu gitu. Nah, kita bisa lihat ya, arsitekturnya pasti mengikuti bentuk interior yang diterapkan di dalamnya gitu ya. Interiornya mengikuti arsitektur yang diterapkan gitu. Nah, di dalamnya ini kita lihat gitu ya, bentuk kubah yang terbang itu seakan-akan juga memperlihatkan bentuk-bentuk yang keberlanjutan atau kontinuitas ya di dalam ruangnya gitu ya. Jadi ya, tapi tetap dibalikan kepada fungsinya sebagai fungsi bandara yang mengutamakan sirkulasi gitu ya. Sirkulasi kan kita bisa lihat ya, sirkulasi ini. Ruang interiornya didominasi oleh sirkulasi ya. Sirkulasi yang pada bandara ini sendiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi sirkulasi ini yang di sini juga diekspresikan melalui bagaimana bukan hanya apa tadi esensi terbangnya itu tadi ya, tapi ekspresi bagaimana proses dalam perjalanan yang akan dirasakan oleh manusianya itu ya, pengalaman perjalanan yang akan dirasakan baik melalui interiornya itu sendiri yang dibentuk. Nah, ini kan menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, karena memang kasus bandara, stasiun, mungkin ada teman-teman juga yang bawa kasus bandara dan stasiun ya di sini ya. Itu kan intinya apalagi bandara, stasiun, intinya kan sirkulasi ya, sirkulasi. Nah, dia juga ketika kita menciptakan pengalaman ruang itu bukan hanya pada kasus-kasus seperti museum atau galeri ya, tapi juga pada proyek-proyek yang memang dominannya adalah sirkulasi gitu. Bagaimana menciptakan pengalaman ruang melalui sirkulasi yang jelas, yang terarah, yang berorientasi dan lain sebagainya itu ya. Sesuai dengan konsepnya juga gitu ya. Dia menangkap apa sih dari pendekatan itu ya, yaitu esensi tadi, esensi terbang ataupun tadi ya apa menyuguhkan pengalaman perjalanan yang menarik dan lain sebagainya. Nah, itu tidak hanya ketika kita sampai pada tempat atau lokasi yang kita inginkan, tapi juga melalui bandara ini gitu ya, melalui apa sih bandara atau terminal yang memang menjadi proyek ini kita ya, apa sih istilahnya, inilah peralihan kita ya dari kita menuju ke suatu, tapi kita dibantu oleh angkutan umum ini, tapi pada fasilitas terminalnya itu disediakan pengalaman ruang yang menarik juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan programatik. Nah, ini pendekatan yang memang apa ya? Dia menyelesaikan masalah itu secara langsung gitu. Misalnya Anda punya masalah teknis apa gitu ya. Nah, dia menyelesaikan masalahnya secara langsung, secara programatik gitu ya. Jadi respon langsung pada permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu
permasalahan desain atau permasalahan yang sifatnya teknis ya, apalagi teknis ya. Nah ini misalnya permasalahan pada misalnya ruang sempit gitu ya, pasti akan disolusikan dengan ruang yang besar ya. Permasalahan pada ruang yang banyak sekat gitu ya, disolusikan dengan apa. Tapi sebenarnya ini menurut saya ya, programatik ini bagian dari pendekatan-pendekatan yang kreatif ini, seperti esensi lah, pendekatan esensi tadi, pendekatan analogi, pendekatan apa tadi, pendekatan metafora atau pendekatan budaya ya. Programatik itu sebenarnya bagian gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda hanya pendekatan programatik aja, menurut saya ini nggak ada kreativitasnya. Ya, tapi pastinya ada kreativitasnya, tapi secara ini ya, mungkin secara visual juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang menarik gitu ya. Interior itu kan, ya tapi hati-hati, interior itu bukan hanya mencari visual saja ya, tapi dia secara esensi juga bisa menyelesaikan masalah. Tapi nanti akan juga masalah itu akan digabung dengan solusi masalah itu akan digabung dengan ide dan gagasan yang menarik sehingga akan menghasilkan desain ruang yang menarik juga gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi programatik ini bagian dari pendekatan desain secara umum gitu ya. Jadi jangan nanti ketika Anda menentukan pendekatan, jangan hanya pendekatan programatik saja. Nah, ini juga ada pendekatan ideal gitu ya. Jadi si desainer dari pengalaman-pengalamannya gitu ya, dia punya pendekatan ideal tertentu gitu ya terhadap suatu proyek atau suatu interior misalnya atau suatu bangunan gitu. Jadi pendekatan ideal ini juga menjadi pertanyaan ya. Yang seperti saya bilang tadi, ide dan gagasan desainer itu harusnya kan sudah bisa dimunculkan dari awal, tapi harus didekatkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan pada proyek kalian masing-masing. Ya, jadi jangan hanya memaksakan pendekatan ideal kita saja gitu ya. Tetap harus disandingkan dengan permasalahan dan kebutuhan klien Anda nanti ataupun proyek Anda sendiri ketika Anda menelusuri masalahnya saat ini dan lain sebagainya. Ya, tetap itu harus digabungkan. Apa sih yang jadi kebutuhan mereka? Apa sih yang menjadi keinginan mereka gitu ya pada proyek Anda? Apa sih yang jadi permasalahannya dan lain sebagainya. Itu harus tetap diidentifikasi dengan baik. Ya, baru nanti digabungkan dengan ide dan gagasan dari desainernya, yaitu Anda sendiri gitu ya. Jadi ini sepenuhnya harus disandingkan dengan kondisi real atau realitas yang ada di kasus Anda masing-masing. Ya, hati-hati ya. Jadi yang sampai desain Anda itu subjektif yang hanya Anda saja yang senang gitu ya. Tapi bagian dari proyek Anda tidak senang, tidak puas, atau bahkan desain itu tidak terpakai gitu ya gara-gara ya itu tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, hati-hati nanti ketika Anda jadi desainer sudah jadi sarjana, iya itu hati-hati melihatnya ya, jangan memaksakan keinginan Anda saja. Nah, ini ada pendekatan identitas juga masuk di sini. Nah, ada juga ya pendekatan identitas ini. Identitas itu ada pada setiap proyek ya, baik itu misalnya identitas misalnya apapun, semua proyek itu pasti ada identitas ya. Ruang itu lama-lama pasti punya identity ya, seperti halnya orang ya, manusia itu punya identitas ya, yang dikenali
identitas dari apapun itu ya, dari namanya, dari karakternya, ya dari wajahnya dan lain sebagainya ya sama. Ruang itu juga punya identitas lama-lama ketika kita sudah sering berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, identitas ini nggak hanya pada kantor gitu ya, pada perusahaan atau tapi juga kita bisa temukan misalnya pada hotel, identitas hotel, kemudian identitas rumah sakit, identitas museum dan lain sebagainya dengan nama yang memang melekat pada masing-masing kasus itu gitu. Nah, itu kalau misalnya mau menentukan atau menghasilkan desain dengan identitas, nah hati-hati ya, jangan terlalu jauh menelusurinya melalui grafis ya atau 2 dimensi saja gitu ya. Tapi kita bisa mengenali identitas itu melalui boleh grafisnya dulu, misalnya grafisnya apa yang terkait dengan logo gitu ya, merek gitu ya, dan lain-lain ya, ataupun produk gitu ya, ataupun bahkan identitas produk ya di poin yang kedua ini. Nah, tapi kita akan banyak menelusuri identitas itu mengenai identitas ruang ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang harus banyak kita gali. Ini yang harus kita banyak cari teorinya ya, identitas ruang. Ya, makanya kalau misalnya grafis dan produk ini mungkin lebih banyak nanti akan membahas kepada kasus-kasus seperti store gitu ya, toko, misalnya kantor dan lain sebagainya ya. Nah, identitas ruang ini ya seperti saya bilang, semua proyek itu pasti ada identitas ruangnya. Ya. Nah, Anda misalnya pada kasus tertentu misalnya kantor bisa melihat poin 1, 2, 3 ini sebagai elemen yang bisa dikenali lewat identitas. Tapi yang lainnya yang misalnya tidak ada produk dan tidak ada logo misalnya, nah bisa hanya menelusuri lewat identitas ruang ini. Nah, ini harus diturunkan lewat teori-teori, ya. Identitas ruang itu bisa kita kenali lewat apanya sih, gitu ya. Nah, ini karena uraiannya ini terkait dengan store gitu, karena ini kasus saya waktu itu yang saya sampaikan ini udah dari studio berapa ya, studio 3 ya. Identitas ruang itu bisa dari ini teman-teman, bisa dari aktivitasnya juga ya, dari aktivitas, bisa dari nilai-nilainya, bisa dari maknanya, atau bisa dari kenangannya dan lain sebagainya ya. Tapi lebih banyak pastinya dari aktivitasnya. Selain nanti aktivitas itu pasti akan mempengaruhi bentuk ruangnya ya. Nah, itu yang dilihat dan itu banyak teorinya. Kalian bisa cari di dalam artikel atau buku-buku yang terkait dengan identitas ruang ini. Seperti itu ya. Terkait dengan budayanya, nah itu juga seperti itu. Nah, ini diagramnya, kalian bisa lihat di sini. Kalau ini melibatkan semua hal ini ya. Nah, silakan misalnya untuk toko, untuk kantor gitu yang ada produknya ya. Produk ini bisa jadi bukan hanya produk eh, produk-produk yang ini ya, tapi bisa jadi produk aktivitas dan lain sebagainya. Yang perlu kalian cari ini terkait dengan teori spatial identity. Kalau kalian hanya fokus ke graphic identity, ini masuknya ke DKV gitu ya. Nah, yang harus banyak interior cari mengenai spatial identity ini. Ya, teman-teman ya. Produk identity. Kalau ketiga-tiganya mungkin dikaitkan dengan kantor atau toko ya. Tapi kalau misalnya identitas pada kasus-kasus misalnya hotel atau kasus sekolah kan ada identitas dari yayasannya misalnya ya. Nah, ini
Coba cari banyak teori terkait dengan spatial identity ini. Nah, dan banyak pendekatan yang lainnya ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang pendekatan ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Nah, intinya seperti saya bilang ya, pendekatan ini harus banyak tadi ya, seperti saya bilang ya. Dan dicari teori-teorinya, ya, teori-teori pendukungnya. Ya, Anda cari lewat literatur, dan ini mungkin hal yang baru mungkin ya, nggak tahu saya ketika merancang 4 dulu apakah Anda diarahkan bagaimana Anda dijelaskan melalui pendekatan desain ini, ya. Coba cari teori-teorinya dulu. Teori-teori itu ada karena orang-orang pernah berpraktek menerapkan itu ya, dan secara umum misalnya berhasil sehingga dia bisa jadi teori gitu ya. Nanti ketika Anda S3, Anda bisa menghasilkan teori ya. Teori-teori sebenarnya dijumpai dari apa yang sering dipraktekkan ya, baik itu dalam desain gitu ya. Dan bisa nanti diterapkan sebagai bagian dari standarisasi juga. Jadi teori-teori ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar yang ini ya, yang baku ya. Teori-teori itu bisa disanggah, bisa ditambahkan, dan tapi Anda coba cari teorinya dulu, karena pendekatan-pendekatan yang Anda akan terapkan itu sudah banyak teorinya, dan pastinya banyak di artikel-artikel penelitian, di buku-buku yang Anda baca mengenai desain bangunan gitu ya. Nah, coba cari itu, dan interior ya. Coba cari itu. Arsitektur, desain bangunan, interior itu pastinya banyak. Ya, cari teorinya ya. Jangan takut melihat teori, karena seperti saya bilang gitu ya, teori-teori based on apa yang sudah diterapkan, makanya dia jadi teori yang bisa diterapkan pada semua kasus secara umum. Itulah makanya dia jadi teori ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat pendekatan desain itu secara teori aja, seperti yang saya sampaikan tadi di sini gitu ya. Ini kan sekedar hanya teori ya. Tapi bagaimana sih saya implementasikan dalam desain saya, Bu? Nah, makanya pendekatan desain itu jangan hanya jadi teori atau abstrak doang, tidak tahu bagaimana diterapkan. Nah, Anda jabarkan lewat studi preseden ini, ya. Cari kasus, ya, yang bisa Anda jelaskan bagaimana pendekatan desain itu diterapkan. Ini beda dengan studi banding ya. Studi banding itu kan kasus yang sama ya. Namanya juga pembanding ya. Pembanding yang benar-benar kalau Anda disuruh cari 10 kesamaan, nah Anda temukan 10 kesamaan dari studi banding itu. Nah, studi kasus ini hanya memperlihatkan bagaimana pendekatan desain itu diimplementasikan. Gitu loh. Jadi kasusnya bisa jadi berbeda dari kasus Anda, misalnya kasus kalian kantor gitu ya. Tapi Anda menemukan studi preseden misalnya dengan pendekatan apa tadi? Pendekatan analogi aktivitas pada kasus hotel misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah ya, teman-teman ya. Jadi yang Anda lihat tuh implementasi desainnya, bukan ininya, bukan lagi kasusnya, tapi bagaimana pendekatan desain ini diterapkan pada elemen ruang gitu ya, pada pelingkup ruang dan isi ruangnya saja, tidak peduli apa aktivitasnya ya. Baik, Itu Ibu. itu yang kita tiru, seperti itu. Dari tadi saya nyambung kan, nggak terputus-putus kan? Nyambung, Ibu, Halo, lancar, Ibu. Alhamdulillah. Nyambung kok, Bu. keren kan, tidur. Nyambung, Ibu, lancar. Iya, iya, iya. Enggak, Bu. Saya memperhatikan, Ibu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi studi preseden ini harus ada contohnya seperti apa pendekatan desain itu diterapkan untuk
untuk pendekatan desain tertentu ini gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi harus ada, jadi nggak hanya sekedar teori abstrak saja jadinya. Ya, ini Anda jabarkan beberapa teori mengenai pendekatan kalian boleh, tapi harus ada nanti seperti apa studi preseden ini diterap. Bagaimana pendekatan desain itu diterapkan. Gitu. Itu harus terlihat bagaimana Baik, sih Ibu. misalnya pendekatan apa? Pendekatan budaya ya. Misalnya pendekatan budaya harus spesifik, budayanya seperti apa? Apakah ngambilnya dari rumah adatnya ya, apakah budaya yang ngambilnya dari keseniannya, apakah kesenian banyak ya, apakah mengambil dari tariannya, apakah mengambil dari craft-nya gitu ya, atau mengambil dari apanya gitu ya. Nah, misalnya mengambil dari keseniannya gitu ya, dari misalnya tarian lah gitu ya. Nah, bagaimana tarian ini bisa diterapkan pada langsung saja diurutkan tuh si elemen interior pada elemen sirkulasi dan tata letak mebel. Tapi balik lagi ke fungsinya kan, bagaimana tarian ini diterapkan? Satu. Kemudian bagaimana diterapkan pada material, bagaimana diterapkan pada pencahayaan, bagaimana diterapkan pada warna gitu dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa dijelaskan oleh kalian gitu ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa teman yang mau menerapkan pendekatan budaya, jadi budaya ini kan banyak objeknya ya, banyak ininya ya. Ya banyak objeknya. Jangan maruk atau jangan serakah gitu semuanya, semua budaya itu mau dimasukkan gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Coba lihat apa yang menjadi fenomena yang dominan saja pada lokasi di tempat proyek Anda berdiri. Yang dominan aja budaya ini apa sih yang penting gitu ya. Apakah dari rumah tradisional aja Bu, gampang kan, gampang tuh dari interiornya ke interiornya lagi gitu, atau apanya lah, dari bangunannya ke bangunannya lagi. Atau dari ini Bu, dari analogi tarinya atau metafora keseniannya. Nah, silakan dieksplor dari situ. Gitu ya. Jadi nanti ada proses transformasi dari bentuk awal yang menjadi referensi Anda ke dalam desainnya. Nah, transformasi itu lihat lagi buku Dekaching ya, teman-teman ya. Nah, Anda harus bisa ya mengalami proses itu. Harusnya pembelajaran ini Anda dapatkan dari studio pertama sampai sekarang itu. Transformasi desain itu seperti apa sih? Mereferensikan diri dari bentuk-bentuk yang ada di sekitar Anda. Nah, itu seperti apa mentransformasikannya ke suatu bentuk yang fungsional, tapi orang awam pada umumnya mengenali bentuk itu. Nah, itu bentuk transformasi itu. Yang bisa dikenali bukan hanya oleh desainernya saja ya, tapi oleh masyarakat secara umum. Nah, itu sebenarnya tantangan desainnya ya. Baik, Ibu. Nah, ini teman-teman, ada pertanyaan untuk pendekatan desain? Bu, saya pendekatan branding nggak apa-apa kan Bu berarti ya Bu ya? Branding berarti masuknya ke sini ya, tadi ya. Iya Ibu. Mana sih tadi? Hmm. Identitas ya. Iya Ibu, identitas perusahaan Ibu. Identitas ya. Tapi harus banyak menelusuri tentang identitas ruangnya juga ya. Jangan Iya hanya Bu, saya ini Bu, study presendennya ada 30 yang jadi ini sampel kantor di Asia Bu. Oke, boleh silahkan. Jadi kalian bisa melihat studi presiden itu bagaimana mereka mengimplementasikan identitas kantornya, baik itu kantornya aktivitasnya seperti apa, apakah secara activity gitu ya, referensinya aktivitas kantornya sendiri, ataupun dari produknya atau dari logonya, dari apanya gitu ya, budaya kerjanya dan lain sebagainya. Nah, seperti apa implementasinya dalam ruang. Nah, itu contohkan studi presidennya kalau bisa banyak juga ya. Silahkan gitu ya, Anda cari.
Cari yang kasus-kasus studi preseden yang ada di luar negeri ya, itu lebih menarik lagi Iya Bu, untuk saya ambil di luar negeri Bu, di Asia tapi Nah iya, masih lingkup Asia. boleh ya. Terima kasih Bu. Yang lain juga gitu ya teman-teman ya. Jadi coba cari yang di luar negeri supaya Anda punya gambaran ini jadi acuan desain Anda gitu ya. Jadi Anda tahu bagaimana pendekatan desain itu diterapkan dalam interior gitu ya. Ingat ya, jadi pendekatan desain ini harus bisa menyelesaikan masalah kalian dan mengembangkan desain. Jadi bukan hanya fokusnya pada visual saja ya. Visual itu memang jadi bagian penting pada akhirnya. Tapi juga harus menyelesaikan semua masalah yang ada pada desain Anda juga. Seperti itu. Ya, secara standar, secara desain dan lain sebagainya harus bisa diselesaikan, ya. Jadi programmatic itu sebenarnya bagian dari penyelesaian masalah itu tadi gitu. Oke. Ya, jadi kerjanya harus memang harus ini ya. Harus banyak seperti ini. Yang lain juga harus paham ya. Yang lain ada pertanyaan mungkin untuk pendekatan desain ini? Jadi cari yang memang spesifik untuk ini ya, solusi. Jadi banyak berdiskusi dengan dosen studio ya. Mau diskusi dengan saya juga silahkan, boleh kapan gitu ya. Kalau ketemu di kampus atau di mana gitu ya lebih enak ya. Jadi bukan hanya melalui online gini. Jadi kenali dulu yang paham proyeknya kan Anda ya. Ketika Anda mau mengembangkannya dalam desain, yang tahu pasti yang akan mendesainnya kan Anda juga gitu. Anda yang harus bertanggung jawab terhadap desain Anda sendiri. Jadi coba sering banyak diskusi lah gitu dan banyak baca ya. Jangan lupa banyak baca ya. Oke. Nah, udah selesai bab 2. Gampang ya? Udah selesai bab 2-nya. Nah, minggu depan coba di ini ya. Coba diselesaikan ya bab 2-nya ini ya. Ini kan sebenarnya sudah kalian lakukan ya. Bab 2, definisi, klasifikasi, standarisasi, ini sudah kalian kumpulkan sebagian. Coba dirunutkan dalam menuliskannya. Lalu pendekatan desain juga lagi mungkin dalam proses ya. Mengumpulkan literaturnya dan studi presidennya. Silakan pelan-pelan diisi subbab ini. Lalu kemudian ini ada terkait dengan studi banding. Nah, studi banding ini sebenarnya sama ya. Kan sudah juga mengumpulkan studi banding 1, studi banding 2 bisa jadi satunya melalui literatur, yang keduanya survei lapangan. Nah, ini bisa pelan-pelan diisi. Sama seperti standarisasi ya, teman-teman ya. Menguraikan studi banding itu berdasarkan ruang-ruang utamanya. Dan seterusnya ya, ini diteruskan lagi. Nah, ini langsung saja disandingkan kondisi existing beserta literatur apa yang mendukung existing itu, tambahkan dengan hasil wawancara dan kuesioner, dan simpulkan dengan analisisnya. Wih, sudah kan? Tabel ini udah cukup lengkap. Anda bisa menguraikannya berdasarkan elemen-elemen ini semuanya. Kalaupun misalnya ada elemen-elemen yang digabungkan, silakan digabungkan gitu ya. Ataupun berdasarkan ruang-ruang utama tadi ya, elemen interior berdasarkan ruang-ruang utama tadi. Ya, jangan lupa ya, nanti ketika Anda menghasilkan konsep, tetap konsepnya konsep lobby, konsep ruang kerja, misalnya untuk kasus Gazi ya, konsep ruang rapat ya. Walaupun sebenarnya desain itu polanya berulang-ulang, tapi konsepnya akan spesifik pada masing-masing ruang itu, dibandingkan Anda nanti hanya menghasilkan secara umum aja gitu ya, konsep warna. Ini di ruang mana? Lalu konsep material gitu ya, keluarlah si list-list material itu ya. Konsep pencahayaan gitu ya. Apa pencahayaan? Keluar lampu-lampu malah ya. Jangan ikuti yang jelek-jelek lah ya.
konsep penghawaan, keluar AC gitu ya. Jangan seperti itu. Intinya kan bagaimana kalau misalnya yang terkait dengan alat-alat ya, bagaimana alat-alat itu, bagaimana semua alat-alat itu ditempatkan di dalam ruang. Ya, itulah konsepnya, bukan mengenai alat-alatnya, tidak ya. Jadi nggak usah nanti kalian berlaku seperti sales penjual AC atau sales penjual material ya. Nanti ketika menyajikan konsep tidak ya. Jadi nanti konsep-konsepnya tetap terkait dengan ruang-ruang utama ini. Gitu. Halo Dandi, nyimak nggak Dandi? Dandi, Iya, kamu Bu. nyimak nggak? Nyimak, Bu. Oh, Bu. Ayo disimak dulu. Oke, apa lagi? Jadi ini ya teman-teman ya, jadi menganalisis studi banding 1, 2 itu berdasarkan ruang-ruang utamanya, tetap kita based on activity. Ya, jadi ruang-ruang utama. Lalu nanti setiap studi banding, seperti saya bilang, dari data dan analisis kalian, simpulkan dengan permasalahan dan potensinya. Ya, jangan lupa ya. Oke. Demikian juga dengan deskripsi project. Ya, deskripsi project ini kan kasus Anda sendiri ya. Ini kasus Anda sendiri yang Anda rancang, baik itu yang redesign maupun yang new design. Nah, gitu. Uraikan dulu lah apapun itu yang terkait dengan sejarahnya, struktur organisasinya, apapun itu ya, uraikan mulai. Lalu analisis site ya. Analisis site nanti ya mintalah dosen studionya yang ininya ya, yang ngarahin ya. Analisis set, kalau interior kalau bisa setnya itu bukan set kosong ya, tapi ada gambar kerja layout lantai dasar aja lah gitu ya. Analisis karena menganalisis set itu, menganalisis eksternal itu pasti ada pengaruhnya terhadap interiornya ya. Jangan menganalisis set sendiri. Menganalisis set hanya set doang. Anda bukan arsitektur, Anda bukan arsitektur kota ya. Tapi bagaimana site itu atau eksternal itu berpengaruh pada interior Anda. Nah, itu yang dianalisis. Makanya nanti site itu di dalamnya ada gambar kerja, layout gitu ya. Jadi dianalisis bagaimana pengaruh panas terhadap interiornya. Nanti positioning itu pasti akan bisa berubah. Walaupun misalnya, Bu, saya ada analisis dari arsitekturnya, Bu, bisa nggak dipakai? Boleh, silahkan. Boleh. Anda review aja beberapa hal mungkin. Anda lihat lagi. Boleh, silahkan dipakai. Misalnya analisis eksternal dari arsitekturnya, Bu, ada arsiteknya, boleh nggak dipakai? Boleh. Ya, jadi semua analisis eksternal ini bagaimana dampaknya terhadap desain Anda nantinya, ada perubahan nggak gitu ya dari positioning ruang-ruangnya, dari organisasi ruangnya, dari orientasi ruang dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi bukan hanya menganalisis site sendiri, paham ya? Nah, minta diajarkan sama dosen kelas studio. Lalu menganalisis bangunan existing, baik itu yang redesign maupun new design. Yang redesign pastinya bangunan existing pasti Anda bisa menganalisisnya dari awal kan. Anda mengidentifikasi banyak mana yang bermasalah, mana yang tidak gitu ya. Nah, nanti pada lingkup batasan yang akan kalian desain, Anda bisa membatasi mana saja yang akan saya desain dulu gitu ya. Nah, itu kan batasan untuk studio 5 dan TA nanti ya. Apalagi untuk TA yang hanya 1000 meter persegi. Nah, itu Anda batasi. Kan nggak semuanya pasti. Anda misalnya dapat gambar kerja sampai ribuan meter persegi ya. Anda batasi untuk desain Anda berdasarkan permasalahannya, bukan
seenaknya aja saya batasi sendiri gitu, tidak gitu ya. Tetap berdasarkan permasalahan dan ruang-ruang utama pada kasus Anda gitu. Jadi analisislah untuk yang redesign ya, untuk yang redesign gampang lah mengidentifikasi, pasti gampang gitu ya. Mana yang bermasalah, mana yang tidak, mana yang jadi ruang-ruang utama, mana tidak. Nah, untuk yang redesign karena masih sebatas gambar kerja gitu ya, belum ada diwujudkan. Karena kita interior dalam kasus kita, dalam kasus akademik ini, Anda kan dipaksakan untuk mencari gambar kerja gitu ya, dimanapun dari TA dan segala macam dari project. Dan itu nanti akan disesuaikan dengan desain Anda ya. Untuk new design ya. Nah, gambar kerja itu dianalisis juga dulu ya. Berdasarkan eksternalnya tadi dan berdasarkan kebutuhan desain Anda ya. Mana elemen-elemen pada gambar kerja itu yang bisa dipertahankan, mana yang tidak. Ya, misalnya elemen-elemen strukturnya pasti saya pertahankan dong Bu, misalnya bangunan lantai banyak gitu ada core-nya, itu saya pertahankan, strukturnya, kolomnya masa dibuang gitu ya, bukaannya dan lain sebagainya, akses utama, akses samping dan lain sebagainya. Nah yang saya bisa, misalnya yang saya bisa rubah, mungkin positioning ruangannya, batasan batasan ruangannya, apalagi yang batasan yang sifatnya temporer gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dianalisis semuanya supaya desain Anda itu tidak benar-benar meniru TA ataupun proyek orang lain yang sudah dibuat orang lain, ya. Hati-hati ya, plagiat itu bukan hanya dari tulisan tapi juga dari desain, ya. Anda nanti di tengah jalan misalnya terbukti plagiat, itu bisa diberhentikan gitu ya dalam proses TA Anda. Ya, hati-hati. Jadi ya perubahan itu kan sebenarnya bagian dari kreativitas yang bisa Anda hasilkan kan. Nah, itu yang harus Anda usahakan. Jadi jangan meniru misalnya apalagi pada gambar kerja yang new design ya, teman-teman yang new design sudah lengkap interiornya gitu ya, sudah lengkap semuanya sudah lengkap. Udah gue tinggal niru aja. Hati-hati ya, ketahuan dan itu dipublish. Nah, itu akan membuat ya yang punyanya ya komplain pastinya. Nah, kalau komplain ke tell you ya, semua hak Anda untuk lulus itu akan dicabut. Nah, itu sudah ada kasusnya. Kalau Anda insist desain orang lain itu Anda bawa terus. Ya. Makanya kalau di kelas saya di studio 5, saya kalau dari layout aja saya harus ada 2 alternatif dulu gitu ya. Ketika mengembangkan desainnya. Nah, ini makanya bangunan ini coba dianalisis bagian mana yang Anda pertahankan, bagian mana yang Anda bisa rubah, sesuaikan dengan desain Anda dan pendekatannya nanti gitu ya. Jangan semuanya nanti dipertahankan, jangan sampai seperti itu. Nah, nanti untuk yang redesign jabarkan ya kondisi-kondisi yang Anda jumpai sama seperti studi banding gitu ya. Dan simpulkan dengan permasalahan dan potensi. Ya, sama untuk yang new design juga seperti itu ya. Jadi dari analisis bangunan, analisis gambar kerja ya, yang new design, Anda bisa mengidentifikasi apa yang jadi permasalahan dan potensi. Misalnya pada gambar kerja Anda banyak ditemui sekat-sekat, padahal yang Anda mau desain itu ruang dengan konsep yang open plan gitu misalnya ya. Nah, itu kan itu jadi masalah kan? Itu jadi masalah sendiri pada desain Anda kan. Bagaimana sih membuat ruang yang luas gitu dengan kondisi gambar kerja yang penuh atau ruang yang penuh dengan interior yang penuh dengan sekat-sekat gitu. Itu kan permasalahan sendiri. Nah, itu Anda bisa nguraikan gitu ya, permasalahan yang
yang spesifik pada gambar kerja yang Anda temukan, yang dimana apakah bisa dirubah ataupun dipertahankan. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Bab 3 sekaligus. Nah, kalau yang ini programming yang Anda lakukan sekarang lah ya. Kalau misalnya programmingnya sudah selesai, Anda tinggal masukkan aja ke sini gampang. Ya. Ini tinggal dibaca aja. Oke, yang penting sih ini, yang saya bilang ini. Yang ini nih, yang sampai studi banding. Ini nih, yang penting ini. Ini semua. Nah, silakan nanti bab 2 dan bab 3 mengerjakannya secara paralel ya. Nanti untuk minggu-minggu depan akan kita ulang-ulangi lah kalau misalnya ada yang perlu dibahas lagi. Nah, untuk bab 4 nanti ketika Anda TA. Ya, jadi proposal TA itu hanya sampai bab 3. Sebenarnya proposal di mana-mana hanya bab 1 doang ya. Nah, tapi karena proposal itu juga bagian dari kegiatan kita dalam memahami proyek gitu ya. Nah, makanya penelusurannya itu bisa kita lakukan sampai dengan bab 3 ini. Karena ya itu tadi, ya seperti saya bilang gitu ya di awal, kita tanpa data yang Anda peroleh gitu ya, kita tidak akan bisa menuliskan semuanya ini. Bab 1 ini kan gambaran dari segala aktivitas di bab-bab yang lain ya. Bab 2 penekanan di literatur, bab 3 penekanannya di studi banding dan proyek. Walaupun misalnya bab 3-nya hanya sampai ini saja, nggak apa-apa ya. Misalnya programmingnya belum selesai, nggak masalah. Ya. Jadi TA-nya hanya sampai bab 3. Proposal TA-nya. Ya. Nah, bab 4 dan bab 5 ya Anda bahas dengan masing-masing pembimbing. Nah, studio jangan disamakan dengan seminar, ya. Studio itu bukan membahas bab, tapi membahas tahapan-tahapan dalam desain Anda. Ya. Kalau ada dosennya yang membahas bab, nah itu mungkin nanti jadi dosen seminar aja gitu ya, dipindahkan. Jadi dan di studio ya harus selesai seperti halnya studio-studio Anda sebelumnya harus selesai. Harus outputnya kan desain. Jadi mau nggak mau pembahasan tema, konsep itu harus ada di setiap studio sampai dengan desain Anda keluar, ya nggak sih? Tapi tidak perlu dituliskan di sini. Tidak perlu dituliskan. Ya. Karena bisa jadi nanti ya pengembangan desain itu kan tetap ada nanti sampai dengan TA, ya. Kalau misalnya desain di Studio 5 Anda bisa dipakai pada TA itu lebih baik lagi. Makanya Anda seriuslah ya dalam mengembangkan desain atau melatih desain Anda di Studio 5 ini supaya nanti sampai dengan TA bisa dikembangkan lebih baik, bukan totally berubah gitu ya. Seperti itu. Tapi nanti misalnya pada TA Anda pendekatannya berubah, menurut saya sih nggak masalah. Asalkan proyeknya jangan berubah. Pendekatannya misalnya lebih spesifik, misalnya di Studio 5 itu masih umum. Lalu di TA dibuat lebih spesifik lagi, itu lebih baik lagi. Nggak masalah gitu. Asalkan proyeknya jangan berubah. Bahkan misalnya gambar kerjanya berubah, Bu, di TA gitu kan. Studio 5-nya beda. Nggak masalah gitu ya. Paling ada beberapa hal yang harus Anda sesuaikan misalnya pada deskripsi proyeknya. Tapi kan bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah membahas proyek Anda secara umum, secara esensinya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa perubahan, gambar kerja berubah, pendekatan berubah, menurut saya nggak masalah. Yang penting proyeknya aja jangan berubah gitu. Ya, teman-teman ya.
Karena mengulang ini semuanya lagi kan suatu effort juga ya, usaha yang berat juga ya. Makanya konsisten aja dengan apa yang Anda bawa di Studio 5 sekarang dan akan berlanjut lagi sampai dengan tugas akhir. Nggak usah terlalu idealis lah atau apalah saya bisa inilah, nggak usah. Jadi seperti saya jelaskan di awal, menguasai TA itu berdasarkan kemampuan kalian masing-masing ya. Ukur kemampuan diri sendiri, jangan melihat tetangga sebelah ya, jangan melihat teman-teman lain ya. Ukur kemampuan diri sendiri ya. Seperti apa saya. Nah, itu renungkan dulu. Sebenarnya renungannya udah berlalu ya. Ini kan udah membawa proyek masing-masing ya. Nah, renungannya ya dalam mencari data sebanyak-banyaknya ya dan membuat proses ini menjadi lebih lancar lagi ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa ya bab 2 dan bab 3 ya. Diusahakan pelan-pelan ya minggu depan. Nggak apa-apa, ngisi-ngisi aja yang bisa dulu ya. Walaupun misalnya masih ada beberapa yang bolong, yang penting ada progresnya gitu ya. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Sudah 9:30, bentar lagi ya. Nah, Ibu ini mau bertanya, Bu. ya silakan. Mau bertanya tentang Jadi apa? kalau misalkan untuk yang merancang sekarang itu, misalkan pendekatannya kita, misalkan saya mau ambil sustain gitu ya, Bu. Berarti untuk sustain secara umum nggak apa-apa dulu, Bu, dicari. Nanti kalau udah masuk TA mungkin masuknya yang spesifikasi sustain yang kayak gimana gitu ya berarti. Ya, untuk ini, untuk uraian literaturnya. Iya, yang pendekatan. Nah, pendekatannya kamu sustainable ya. Iya, misalkan, iya. Lanjutan misalnya ya udah silakan cari teorinya yang sustainable itu lalu tapi kan Anda nanti akan terapkan di Studio 5 kan? Siapa yang nanya namanya sayang? Galuh, Bu. Galuh. Galuh tapi kan akan terapkan di Studio 5 kan? Iya, di Studio 5 dan kalau misalkan ini ke TA juga sih, Bu. Nah, itu misalnya sustainable gitu. Pendekatan sustainable. Apa sih sustainable itu? Keberlanjutan. Yang dikaitkan dengan apa gitu. Nah, coba cari teorinya, cari studi presidennya ya, sustainable dalam interior tuh bagaimana sih gitu ya. Cari studi presidennya seperti apa implementasi sustainable ini. Nah, coba kamu implementasikan dalam Studio 5. Jadi bukan hanya yang seperti saya bilang misalnya ya ini sebenarnya tergantung arahan dosen kelas Studio 5 ya. Jadi Anda tetap harus Anda harus tetap ini saya ini ya ini Anda harus tetap mengikuti ya arahan dosen kelas Anda karena yang memberi nilai dosen kelas itu kan dosen kelas Studio 5 ya ikuti arahannya tapi Anda kan bisa membaca ya Anda punya pemikiran sendiri Studio 5 itu desainnya ya desain Anda TA itu nanti juga TA Anda bukan TA dosen ya seperti itu ya Anda di kelas itu makanya saya bilang ada pertanyaan disuruh berargumen disuruh melakukan interaksi dua arah gitu ya Anda punya argumen apa jadi bukan hanya bertanya kalau di ini ya di Studio 5 ya gitu ya di sini oke lah Anda bertanya nggak apa-apa masuk ya kita juga bisa diskusi maksudnya diskusi itu dua arah lebih baik lagi Anda punya apa saya punya apa ayo digabungkan gitu loh dari bacaan Anda gitu nah seperti itu juga ketika Anda menerapkan desainnya jadi misalnya nanti banyak diskusi dengan dosen kelas ya seperti apa sih Pak sustainable ini bisa ini yang saya temukan ini Pak secara teori secara studi preseden ini yang saya pahami bagaimana implementasinya dalam interior. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan kasus saya, kasus Galuh apa nanti Galuh? Studi kasusnya BTP sih, Bu. Kamu ini ya, Creative Hub ya? Bukan, BTP Telkom, Bandung Technopark. Oh, Bandung Technopark. Coworking, iya.
Nah, iya, kasusnya Bandung Telkom yang saya akan terapkan pendekatan sustainable ini. Nah, itu akan seperti apa implementasinya, gitu ya. Apakah saya bisa mengacu dari studi preseden yang saya lihat ini? Nah, misalnya secara esensi permasalahan itu bisa disolusikan. Secara visual juga akan terlihat menarik gitu ya, si pendekatan ini. Nah, apakah nanti bisa kedua hal itu saya capai gitu. Nah, itu silakan didiskusikan. Selama ini BTP itu konsepnya memang sudah sustainable kan? Lalu? Iya, Bu, untuk yang gedung kebetulan kan saya mau ambil yang gedung D. Jadi yang bawah itu belum didesain sama sekali. Nah, ada hibahan dari Kementerian Industri, terus yang lantai 2 itu yang udah didesain sih, Bu. Lebih ke arah ya sustain juga. Oh, jadi ngikutin konsep secara ini ya, konsepnya yang di awal ya. Eh, tapi lagi bingung juga sama teknologi, Bu, sebenarnya kalau teknologi itu karena dari permasalahan-permasalahan yang saya temuin pas wawancara sama eh, survei lapangan itu sebenarnya lebih juga bisa ke arah teknologi, karena kalau misalkan saya ambil yang teknologi yang berbasis IBS itu nanti juga bisa ke sustain juga, Bu, gitu. Oke, ya sekarang pastikan gitu ya. Jadi nah, melihat pendekatan itu sustainable ataupun teknologi, jangan hanya melihat nanti yang akan berpengaruh sistemnya saja gitu. Ingat, desain interior itu ada visualnya ya. Bukan saya bilang visual itu yang menjadi dominan, tapi secara keseluruhan harus bisa disolusikan semuanya gitu ya. Tapi juga menghasilkan visual yang menarik seperti saya bilang tadi ya. Itu bagaimana gitu. Nanti ditambahin dengan penggayaan apa yang akan ada di desain kamu, itu kan juga akan melengkapi ya desain seperti apa yang akan dihasilkan gitu. Nah itu silakan ditelusuri lagi gitu ya, apakah pendekatan itu tepat ya, mengulangi pendekatan yang sudah ada pada BTP itu. Kemudian kalau teknologi nanti seperti apa? Nah, hati-hati dengan teknologi. Jadi teknologi bukan hanya tools yang menjadi dominan. Kalau tools aja ya nanti konsep Anda keluarlah alat-alat itu semua ya. Tapi kalau tools itu sebenarnya bagaimana menempatkan tools itu dalam ruang, itu peran kita ya. Kalau terkait dengan teknologi. Tapi nanti dilengkapi dengan penggayaan juga gitu. Nah, itu akan membuat desain Anda itu akan seperti apa pada pada akhirnya ya seperti itu. Jadi silakan didiskusikan ya. Nah, kamu coba cari studi-studi preseden ini ya, Galuh ya, dan teman-teman ya. Seperti apa sustainable pada kasus-kasus tertentu itu diterapkan. Nah, nanti bedanya pada kasus kamu dengan aktivitas teknologi ini akan seperti apa gitu ya. Ditambahkan dengan penggayaan yang spesifik, itu akan juga melengkapi. Hati-hati ya, nanti pada desain kalian harus ada penggayaan ya teman-teman ya. Pelajari lagi tentang langgam, penggayaan dan lain sebagainya ya. Itu akan mempengaruhi seperti apa suasana, bentuk ruang pada desain Anda. Ya, bentuk ruang, bahkan sampai bentuk mebel, sampai bentuk semua elemen pada interior Anda. Ya, jadi belajar lagi tentang langgam penggayaan dari dulu sampai sekarang ataupun akulturasinya yang sekarang segala macam itu. Nah itu paham ya, Galuh ya. Baik, Bu. Ya, siap, Bu. Nah, Terima kasih banyak, Bu. pendekatan itu sesuaikan dengan proyek Anda tetap ya. Tapi Anda bisa lihat dulu studi preseden pada kasus lain ya, pada lingkup yang kecil dulu seperti apa sih contohnya yang dia terapkan pada interior, sehingga interior itu secara aktivitas dia baik, nyaman, secara visual juga dia menarik gitu ya. Nah, jadi mencari studi preseden dengan kriteria-kriteria yang seperti itu gitu ya. Jadi lengkap semuanya gitu, sehingga bisa mensolusikan dan mengembangkan desain Anda dengan baik dan kreatif gitu ya. Jadi Anda punya gambaran yang banyak. Mencari studi preseden bisa
Boleh lebih dari 2, silakan. Gitu, teman-teman. Jadi tambah menarik ya. Nah, oke, silahkan diskusikan dengan dosen kelas Anda ya, supaya lebih diharapkan sih nanti bisa lebih spesifik, Galuh ya, kalau nanti dikaitkan dengan kasus Anda sendiri dan aktivitasnya gitu. Pasti akan lebih spesifik gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang pendekatan desain? Ya. Kalau misalnya ada yang terkait dengan psikologi ya, lebih baik arahnya ke perilaku ya. Itu lebih ke perilaku, jangan ke psikologi orangnya. Karena yang Anda rancang ini kan public space ya. Semua orang pasti bisa menerimanya dengan baik. Anda bukan merancang rumah tinggal yang spesifik untuk orang-orang tertentu. Ya. Jadi kalaupun untuk komunitas tertentu bahwa misalnya kalau misalnya mau pendekatannya sesuai dengan karakter komunitas itu bawa ke arah perilaku ya, perilaku atau behavior-nya gitu. Itu lebih baik daripada psikologi nanti, tapi jatuhnya lagi psikologi warna merah adalah berani gitu ya. Nggak menyelesaikan apa-apa itu ya. Jadi bahan ketawaan aja itu pada akhirnya ya. Nggak ini juga gitu. Jadi sebenarnya psikologi, kalau Anda belajar tentang psikologi ruang itu sebenarnya lebih mendalam lagi. Bagaimana bentuk ruang dan pengalaman itulah psikologi itu. Warna itu ya pastinya salah satu pendukung, bukan menjadi ya hal yang dominan gitu ya. Bagaimana bentuk ruang, pengalaman kita menyelusuri ruang itulah psikologi ruang gitu ya. Ruang kecil, ruang besar, ruang sempit, ya ruang yang luas gitu ya. Itu tentang ruang itu balik lagi ke Dekacing, silahkan baca lagi ya kalau terkait dengan psikologinya psikologi ruang ya, bukan psikologi manusia, bedakan ya. Oke, nanti juga menjabarkan konsep-konsep berdasarkan ruang-ruang utama itu, jabarin dari hal-hal yang penting dulu ya, aktivitas dulu, organisasi ruang dulu seperti ini. Jangan tiba-tiba konsep warna duluan. Masa ruang kosong dikasih warna gitu kan. Logikanya aja ya teman-teman ya. Ketika Anda melayout apa dulu sih yang Anda buat? Kan sirkulasi dan letak mebelnya kan. Bukan warna kan. Warna itu nanti gitu ya. Hanya melengkapi. Jadi elemen-elemen ini sebenarnya suasana ruang, saling terikat satu sama lainnya. Tapi kita membahasnya terpisah bisa. Tapi pada akhirnya dia menyatu gitu ya, semua elemen ini. Nggak bisa dipisahkan pada proyek Anda gitu. Ya, yang menciptakan suasana yang Anda bilang tadi. Ya. Jadi dia jadi nyawa sendiri pada ruangan itu gitu, nggak mudah dilepas-lepas gitu ya. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan diskusikan dengan dosen kelas studionya ya. Nah, ini saya udah memberikan ini ya, penulisan ilmiah. Waktu itu ada yang bertanya juga, ya, Bu, bagaimana menulis itu? Nah, saya nanti minggu depan mau nyampaikan ini juga ya, materi plagiarisme. Jadi nanti ada pembahasan tentang parafrase, ya. Nah, di sini supaya kita menghindari plagiarisme dalam penulisan, ya teman-teman ya. Nanti di akhir ketika proposal ini jadi, Anda harus memberikan ke saya juga ininya plagiarisme itu dari proposal kalian gitu. Ada programnya gratis ya di Google, Anda tinggal cari Tingkat atau Turnitin gitu ya. Jadi Anda cek plagiarismenya ya dari proposal Anda itu, lalu Anda berikan ke saya. Jadi standarisasi similarity-nya yang diperbolehkan hanya mencapai maksimal 20% saja kesamaan dengan tulisan lain ya.
Kalau lebih dari 50% atau sampai 100% itu, apalagi 100% tidak akan saya luluskan. Berarti kan itu membuktikan bahwa proposal itu adalah hasil copy paste semua. Ya. Nah, apalagi 50% setengahnya, berarti Anda tidak bisa menyimpulkan sesuatu. Anda bisanya copy paste. Yang diperbolehkan hanya sampai dengan 20%. Ya. Yang cek plagiarisme itu. Oke, nanti Anda sandingkan dengan proposal Anda di akhir. Apalagi nih. Nah, ini yang penulisan ilmiah ini, teman-teman. Nah, ini baca sendiri ya. Bla 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 bla. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke saya. Untuk panduan ini, kan kita sudah ada panduannya ini ya. Beda dengan skripsi. Skripsi kan basicnya penelitian ya. Kita ini proposal dan buku TA itu adalah pengantar TA Anda, ya, yang utamanya desain Anda. Nah, buku ini sebagai pengantar desainnya, ya. Oke. Halo, masih bisa nyimak saya? Halo, halo, halo. Masih Bu. Nah, ini bla-blanya lah. Ini silakan dibaca. Ini kan sudah kita bahas. Nah, ini yang mau saya ini kan ya, kutipan gitu ya. Kutipan yang seperti saya bilang tadi, hati-hati terhadap kutipan gitu ya. Anda bisa mengutip kutipan pernyataan dari orang lain di buku, di artikel secara langsung, ya, tapi harus tetap disertakan dengan sumber, gitu ya. Nah, ini dia seperti jadi mengutip langsung itu bisa ya sesuai dengan kalimat asli, ya, atau misalnya misalnya atau mengutip kalimat saja gitu ya, dibuka tanda petik, atau misalnya mengutip satu paragraf tanpa tanda petik gitu ya, tapi dibuat ini ya, rata kirinya dibuat berbeda nanti ya. Nah, mengutip ide, nah ini yang saya bilang parafrase nanti saya sampaikan materinya. Nah, ini bisa tanpa tanda petik, tapi tetap harus dicantumkan sumbernya. Ya, itu etika kita dalam menulis, dalam mendesain, ya, dan lain sebagainya. Hati-hati misalnya kalian mengambil studi image dari Google aja itu harus ini kan dituliskan sumbernya, sumber Google gitu. Diakses tanggal berapa, tahun berapa dan lain sebagainya itu. Jadi harus jelas. Nah, ini contoh-contohnya bisa kan. Ini sudah saya berikan kan ke kalian filenya ya? Sudah ya? Kalau yang ini belum ada. Udah. Udah, coba lihat ke atas. Udah nggak sih? Belum, Bu. Yang udah diberikan yang bab, Bu. Yang kutipan plagiarisme belum. Oh, yang plagiarisme yang ini yang ada di ini penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah udah ya? Halo. Penulisan ilmiah udah. Di minggu kemarin saya berikan itu. Ada kan? Materi celo 6 ini ada ya? Tidak ada. Ada. Yang lain ada nggak? Ada Bu. Ada kan? Di ini di minggu yang lalu saya berikan di tanggal 11. Kok tanggal 11? Tanggal 15. Tanggal 15. Ada ya? Materi celo seminar materi celo 6. Penulisan ilmiah ada ya? Yang setelah Gazi bilang apa sih? Ini Gazi, terima kasih Bu, ada igit galuh segala macam ya. Nah, baru setelah itu kan saya ngasih file analisis tesis, ada ya? Nah, coba nanti di-share lagi. Nah, di dalam penulisan ilmiah ini ada kutip bagaimana mengutip ya, teman-teman ya. Nanti untuk
Yang plagiarisme ini memang belum saya berikan, ya. Kalau yang ini tadi yang materi penulisan ilmiah. Nah, ini yang apa? Nah ini judulnya, ini penulisan ilmiah. Gitu. Yang cello 6 aja. Nah, lihat di dalam, makanya dibuka-buka lah, dibaca. Ya. Baca-baca aja, jangan disimpan-simpan file yang diberikan ya. Nah, ini contoh mengutip ya. Misalnya sepenggal kalimat seperti ini ya, teman-teman ya. Yang contoh pertama. Nah, ini mengutipnya misalnya hanya sepenggal aja yang penting gitu ya. Nah, buka tanda kutip ya. Lalu misalnya pakai bahasa Inggris, harus dibuat italiknya, pakai bahasa Indonesia, silahkan gitu ya. Sumber referensinya dari bahasa Indonesia, lalu ditutup dengan sumbernya gitu. Sumber siapa yang menuliskannya, siapa nama penulisnya, nama akhir biasanya, lalu tahun berapa dia publishkan tulisan itu, lalu kalau mau lebih spesifik lagi di halaman berapa. Tapi pada umumnya hanya nama dan tahun saja itu juga boleh. Lalu contoh kedua, ini kalimat ya tadi yang di atas. Contoh yang kedua misalnya mengutip paragraf. Nah, sebanyak ini paragrafnya boleh ya, tapi nanti jangan berhalaman-halaman dikutip, itu bukan kutip lagi, itu copy paste ya. Beda dengan ngutip sama copy paste ya, teman-teman ya. Nah, ngutip paragraf boleh gitu ya. Tapi tanpa dibuka tanda kutip gitu ya. Diberi pembeda aja untuk rata kirinya ya. Nah, kemudian tetap dia harus pakai sumber di akhir. Siapa yang penulisnya dan tahun berapa dipublikasikan. Lihat dari artikelnya, lihat dari bukunya, lihat dari koran dan lain sebagainya. Ya. Atau mengutip dari orang lain boleh ya. Seperti ini. Hawes, kemudian dia di dalamnya dia mengutip Hawes ini dikutip oleh Samani dan Haryanto gitu ya. Lalu kita kutip kembali. Nah, kita harus sertakan tetap si Samani dan Haryanto, jangan Hawes aja gitu ya. Ketika mengutip kalimat atau paragraf gitu. Ya, paham ya? Atau seperti ini kita bisa mengutip dari orang lain gitu ya. Kita bisa buat seperti ini juga. Kita mengutipnya dari orang lain, dari Kartadinata ini. Dia menuliskan tentang Gafat, lalu kita kutip kembali. Nah, bisa jadi kita melihat, menyimpulkan dari berbagai macam pernyataan, dia mengemukakan hal yang sama. Misalnya Shafe, Emilia, Moore, dan Parker ini mengemukakan tentang berpikir kritis itu adalah bla 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 bla. Nah, kita simpulkan menjadi seperti ini. Nah, ini lebih baik lagi sebenarnya teman-teman ya, berarti Anda baca banyak gitu loh. Semakin banyak yang Anda kutip berarti semakin banyak yang Anda baca, ya nggak sih? Dan Anda bisa mengurutkannya di dalam kalimat dan paragraf-paragraf yang berurutan itu. Nah, seperti ini contohin aja. Ya. Ini mengutip ya, jadi harus ada sumbernya. Jadi bayangkan kalau Anda mengutip berhalaman-halaman, itu bukan mengutip, nah itu copy paste. Hati-hati terhadap copy paste ya. Nah, ini nanti saya sampaikan di plagiarisme ini. Ini copy paste ini kayak, nah ini kayak gini lah yang dalam tong ini ya. Nah, ini copy paste. Hati-hati ya. Jadi kita dianggap plagiarisme, apalagi copy paste banyak halaman, satu buku atau satu proposal lah, udahlah. Saya paham Anda baru belajar menulis ini, apakah di dalam materi bahasa Indonesia diajarkan seperti ini? Harusnya diajarkan juga ya cara menulis dalam penulisan bahasa Indonesia yang baku dan benar gitu. Nah, dalam penulisan ilmiah juga ada sistem ini kan, sistem penomoran berdasarkan bab dan subbab ya. Nah, ini ada bab pendahuluan 1 Romawi, lalu ada misalnya latar belakang dan nah ini nanti saya kasih template-nya ya. Template mengenai font,
ukuran font kalimatnya, spasinya, rata kiri kanannya itu nanti akan segera saya berikan ya. Rata kiri dan rata kanan itu harus ada. Kemudian ini jumlah penomoran ini kita buat maksimal 3 digit aja ya teman-teman ya, jangan sampai 5 ya, nanti terlalu banyak. Lalu walaupun nanti subbabnya banyak, tetap dia rata kiri ya, jangan di-tab-kan di bagian dalam semakin banyak digitnya gitu ya, penomoran subbabnya semakin dia ke dalam gitu ya, jangan. Jadi rata kiri aja tetap ya. Kita sampai 3 digit aja ya, jangan sampai 5 ya. Nanti misalnya setelah 3 digit ini ada uraian lagi pakai angka atau huruf saja gitu ya yang membedakan seperti ini ya. A atau huruf-huruf kecil atau huruf besar dan lain sebagainya. Nanti akan diberikan template-nya ya. Kemudian ini silahkan baca aja ya. Lalu untuk ini membuat kalimat. Nah, yang seperti saya pernah bahas mungkin kalimat itu sesuaikan dengan SPOK-nya aja ya. Nah, jangan terlalu banyak keterangan ya, jangan terlalu banyak koma ya. Jadi satu kalimat bisa menjelaskan kalimat yang lainnya ya. Bahasa Indonesianya, materi bahasa Indonesianya dipelajari lagi ya. Kemudian bagaimana membuat paragraf. Setiap paragraf itu kan ada gagasan pokoknya gitu ya. Nah, itu nanti gagasan pokok itu diuraikan dalam paragrafnya seperti apa dan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya pasti ada hubungannya, ada kaitannya. Ya. Nah, ini juga ini baca aja ya. Silakan. Nah, ini contoh-contoh kadang kita kan banyak seringkali bahasa lisan kita menjadi bahasa tulis. Nah, itu hindari seperti itu ya. Kan jadi tidak formal, jadi tidak baku jadinya ya. Jadi coba hindari. Kemudian awal-awal kalimat yang salah. Nah, ini coba baca sendiri. Nah, kemudian sebaiknya kita membuat kalimat yang sesuai dengan SPOK dan kalimat yang efektif juga ya teman-teman ya. Kalimat efektif itu apa sih? Kalimat yang sesuai dengan SPOK-nya, jelas, singkat, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat gitu ya. Jangan kalimat yang uraiannya panjang-panjang tapi nggak jelas. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Nah, ini berapa contoh kalimat yang tidak efektif. Bisa Anda baca seperti apa. Nah, coba nanti dihindari ya. Intinya menulis itu sama dengan mendesain ya, teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk menulis, mulai saja ya. Misalnya bahasa lisan kita tuliskan gitu, mulai saja tapi nanti baru belakangan kita perbaiki lagi, kita baca kembali. Pasti ada beberapa hal ketika Anda baca lagi, pasti Anda berpikiran ini saya nulis dulu, pasti deh ketawa-ketawa gitu ya. Apa sih yang saya tulis dulu atau apa sih yang gua tulis dulu? Kok berantakan gini ya? Pasti sambil ketawa-ketawa. Ya, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Sama seperti desain gitu. Jadi ketika Anda sudah lama kerja gitu ya, melihat desain Anda di zaman kuliah, gue desain kayak gini dulu, ya jelek banget atau bagus banget atau apa. Nah, itu pasti jadi kalau kita review berapa hal kan pasti ada kita melihat kekurangan di situ. Nah, itulah jadinya kita pasti akan terus melakukan perbaikan pada penulisan kita, ya. Baik itu tulisan maupun desain. Nah, itu. Jadi harus ada terus review atau feedback yang dilakukan pada proses Anda menulis dan mendesain. Nah, contohnya menulis ini ya dibaca-baca terus gitu ya. Udah benar nggak gitu ya, sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar atau tidak gitu ya, kalimat efektifnya dan lain sebagainya. Dan kalau bingung dengan kata-kata yang baku ya, coba nanti Anda cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia online kan ada ya.
Nah, itu nanti kata bakunya ada di situ ya, yang pantas itu seperti apa. Ada sekaligus definisinya juga di situ. Oke, sudah ya. Jadi sudah bisa dimulai menuliskan bab 2 dan bab 3-nya ya, teman-teman ya. Oke, sudah jam 10 lebih. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira 20, kita cuma ada 21 orang. Yang lainnya nggak tahu kemana ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Saya 1-2 orang tadi juga oke, nggak apa-apa, kuliah aja. Tapi ini terima kasih untuk 21 orang yang sudah hadir, mudah-mudahan paham ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup atau japri ke saya ya. Kalau misalnya kebetulan ketemu saya di kampus bisa ajak diskusi, tapi saya ini lagi sakit dan juga akan sibuk ya dengan kuliah dan tugas-tugas saya. Ya kalau misalnya ada yang mau asistensi khusus mungkin saya nggak akan ada waktu ya. Tapi kalau misalnya bahas di kelas online seperti ini sebenarnya lebih baik karena supaya yang lain juga belajar dari kasus Anda gitu ya. Lebih baik seperti itu supaya ada contohnya juga. Oke, terima kasih semuanya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan saya harapkan minggu depan progres bab 1, 2, dan 3-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan beritahu sama teman-teman yang lain yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.